Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu billahi ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat wa innallaha ma'as sabirin. Ini ada dua ayat yang hampir sama. Wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Ibu-ibu dan bapak rahimahullah, alhamdulillah bersyukur tentu kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Pagi hari ini kita kembali bisa bersilaturahim dalam kajian rutin pimpinan cabang Muhammadiyah Jakarta setiap Ahad pagi, dan jadwal saya bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian Ahad ketiga. Gitu. Itu yang dibahas adalah kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir sampai mana Pak Ibu? Wa an Abi Abdurrahmani Abdullah ibni Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar. Ini dari Abdullah bin Umar, biasa dikenal dengan julukan atau panggilan Ibnu Umar. Namanya Abdullah. Di zaman Nabi itu ada 4, kemarin dulu pernah kita sampaikan Pak Ibu ya, 4 orang yang namanya tidak begitu dikenal, tapi yang dikenal malah nasab ke bapaknya. Jadi Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Amr, namanya sama, Abdullah. Ya, begitu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar, kata Ibnu Umar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, intolako salah satu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila ghorin fadakhaluhu. Ada 3 kelompok, 3 orang yang melakukan perjalanan, intolak itu berangkat itu pergi begitu. Mimman kana qablakum, orang yang sebelum kalian, hatta awahumul mabitu ila gharin, sehingga sampailah ia harus bermalam di sebuah gua. Fadakhaluhu, kemudian 3 orang ini masuk ke dalam gua. Fanhadarat sahratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Nah, tiba-tiba jatuhlah batu yang besar dari atas gunung, fasaddat alaihimul ghar. Guanya jadi tertutup. Padahal tadi mereka bertiga itu sudah masuk ke dalam apa Pak? Guanya tertutup. Nah, karena guanya tertutup ya ini jadi masalah. Faqalu, maka mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhi safrati illa an tat'allaha bi solihi a'malikum. Nah, mereka mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. La yunjikum, tidak ada yang menyelamatkan kalian
min hadhi sakhrah, dari batu yang besar ini, kecuali anta ta'allah, kecuali engkau memohon, kalian memohon kepada Allah bisalihi a'malikum, dengan perantaraan amal soleh kalian. Nah ini kalau memakai perantaraan ngeten ini kok yang kemudian disebut dengan wasilah. Ini Ibu, namanya wasilah atau tawassul. Surat Al-Maidah ayat 35. Nah, ini yang mau mencatat nanti dicak juga ini, kalau keliru juga, karena Ustadz juga manusia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah. Nanti Ibu, tawassul ini nanti ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Jadi tawassul ini yang dibolehkan apa, Bu? Perantaraan itu. Perantaraan yang dibolehkan adalah misalkan perantaraan melalui manusia, makhluk yang masih hidup, itu boleh. Sementara yang tidak boleh adalah perantaraan dengan yang sudah meninggal, yang sudah mati. Itu contohnya. Termasuk perantaraan itu adalah dengan amal soleh. Ini contohnya ini kan. Kalau di Muhammadiyah jelas ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita ke makbarah berziarah itu bukan meminta doa, tapi mendoa. Nah, itu Muhammadiyah. Karena ini menganutnya ke Ibnu Taimiyah bahwa wasilah ini ya boleh dengan yang masih hidup. Misalkan kepada seseorang kita minta didoakan, itu wasilah. Tapi kalau kemudian ke ziarah makbarah, ziarah kubur, kemudian kita minta doa, ini biasanya ibu-ibu, bapak-bapak ada yang mau mantu, terus datang ke kuburan siapa? Baik. Terus menyampaikan bahwa ya mau mantu, mohon doa restu, nyuwun berkah, ngalap. Ini kalau di Muhammadiyah, ulama-ulama Muhammadiyah tidak membolehkan. Kalau kemudian kita ke makbarah, ke kuburan itu kita mendoa. Ya, karena yang memang yang diharapkan orang yang ada di kubur itu adalah doa kita semua. Terutama kalau bapak-bapak, ibu-ibu kita ini. Bapak ibu kita ini sangat mengharapkan doa kita ini. Yang diharapkan cuma itu dong, doa dari anak-anaknya. Baik, kita lanjutkan. Qala rajulun minhum. Kemudian salah satu di antara mereka itu berkata atau berdoa, Allahumma ya Allah, kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, aku itu punya dua orang tua, syaikhani yang sudah sepuh, kabironi itu besar sebenarnya, tapi sepuh ditambah lebih sepuh lagi. Apa nih? Nah, ngangge tua, ngangge renta. Sudah Pak, kalau di foto, kacamata kalau copot, kan kaceng tinggal nem. Mbak, ayo Mbak. Sampun. Nah, tapi ampun diupload ya Mbak, kalau pun punya istri kok. Kan masih tahu. Kemudian ini jompo, sudah punya orang tua, jompo sudah tua renta gitu.
Wa kuntu la ukhbiku qablahuma ahlan wala malan. Dan aku ini tidak ya, apa namanya ya Pak? Ukhbiku itu apa Pak di situ terjemahnya ukhbiku? Ukhbiku itu kayak tempat gitu loh Pak. Nah, ya. Jadi aku ini tidak pernah bahasanya itu minum sebelum memberikan minum itu kepada, jadi orang tuanya didahulukan. Sudah punya dua orang tua yang sudah renta, sudah sepuh begitu. Kalau kemudian ia mau minum itu, nah itu orang tuanya yang didahulukan. Fana abi tolabus syajari yauman. Suatu ketika aku cari kayu bakar. Jadi sajar itu kan pohon-pohon. Pohon-pohon itu berarti yang ambilnya yang ranting-ranting, dahan ranting, berarti nyari kayu bakar. Pada suatu hari. Falam arih alaihi hatta nama. Nah, terus kemudian karena saking capeknya Pak Ibu, sampai lupa tidak memperhatikan kedua orang tuanya itu sampai mereka tertidur. Fahalahuma ghabuqahuma fawajatuhuma naimain. Maka kemudian aku menyiapkan untuk kedua orang tuaku itu, Bapak sekalian, dua ya tempat air minum mereka, dan kemudian fawajatuhuma, aku mendapatkan dua orang tuaku itu tadi sedang tidur. Fakarihtu an uqidhuma wa an akhbiqa qablahuma ahlan wala malan. Kemudian aku tidak ingin membangunkan mereka. Aku tidak ingin membangunkan mereka wa an akhbiqa qablahuma ahlan wa malan. Sementara aku ini nanti tidak mau minum sebelum kedua orang tuaku. Itu istilahnya begitu Pak. Padahal ini tadi sudah dalam kondisi capeknya luar biasa, rupa-rupanya belum menyediakan air minum untuk orang tuanya sudah sare, sudah tidur. Mau diminum gimana? Sementara aku tidak akan minum sebelum. Kalau kita gimana Pak? Ya itu, yang penting warek sih. Para nulis. Falabastu atau falabistu, maka kemudian aku nunggu itu. Ditunggu. Wal qadhu ala yadi atau yadai. Sementara tempat minum itu ada di tanganku, dipegang terus. Nunggu sampai bapak ibunya antaziru istaiqadhahuma hatta barqal fajr. Aku itu nunggu kedua orang tua aku itu sampai bangun. Ditunggu Pak sampai bangun. Ternyata bangunnya waktu fajar. Jadi semalaman nyekel gelas, nunggu bapak ibunya wungu, ditunggu sampai pagi. Sementara wasab yatu yadohuna inda kodam. Sementara anaknya, ternyata punya anak Pak Bu. Anaknya itu merengek-rengek santos gantor. Kenapa? Geret-geret sikil nih gitu. Nyuwun minumnya tadi. Jadi dia nunggu ibunya itu bapaknya sampai bangun, sementara anaknya merengek-rengek menangis minta lagi. Tapi tidak diberikan kepada anak, karena ini adalah jatahnya siapa? Bapak ibunya. Fastaiqadha fasyariba ghabuqahuma. Lantas kedua orang tuanya tadi bangun meminum. Perasaan tadi fasyariba ghabuqahuma. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'i wajhika, seandainya, nah gitu, in kuntu, apa yang kemudian aku lakukan demikian karena mengharap ridhamu ya Allah, fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhi sakhra, maka
lepaskanlah, ya, maka geserkanlah, maka bukalah apa yang menghalangi kami. Apa ini tadi? As-sakhrah, batu besar ini. Ini yang kemudian tawasul, Pak. Karena beliau itu kemudian nunggu orang tuanya, ngopeni orang tuanya, begitu Bapak Ibu sekalian. Bahkan kemudian mengabaikan anaknya karena fokus terhadap orang tuanya, sebagai baktinya dia kepada orang tuanya. Luar biasa seperti itu. Kalau itu memang sebagai amal solehnya, dengan amal itulah maka ia memohon kepada Allah untuk menggeserkan apa? Batu besar. Fan farojat syai'an la yastati'unal khuruja minhu. Batunya bergeser ning mung sithik, sehingga mereka belum bisa keluar. Nah, Ibu, Bapak, birrul walidain, kesimpulannya yang pertama, birrul walidain itu adalah menjadi amal soleh yang luar biasa. Ibu, itu namanya birrul walidain. Dulu pernah saya sampaikan, Ibu, kata bir itu maknanya adalah kebaikan. Kebaikan itu kebaikan yang terus menerus, dilakukan terus menerus, dan pahalanya pun dilakukan atau mengalir terus menerus. Itu namanya bir, Bu. Bir bahasa Arab loh, Pak. Bukan gen arah mriko. Karena nanti ada beberapa kata yang dalam bahasa Arab yang berarti kebaikan, Bu. Saya ulang ya, Bu ya. Masih ingat masih ada catatannya, Bu? Enggak, ya sudah. Oh, masih. Itu ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada bir, ada solih. Yang keenam yang tidak pulang-pulang, toyib. Lagi betul balik-balik nanti. Itu 6 itu, ada khair, ma'ruf, gitu Bu. Ihsan, bir, solih. Nah, bir ini albir itu adalah kebaikan yang terus mengalir. Makanya disebut dengan birrul, karena kebaikan kita mestinya mengalir terus kepada orang tua kita, sama seperti kebaikan orang tua yang kepada kita tidak pernah putus. Jadi, kebaikan orang tua kepada kita kan tidak pernah putus. Maka kita pun ya berbuat baik kepada orang tua tidak pernah putus, sampai ketika orang tua kita meninggal dunia pun kita tetap berbuat baik. Masya Allah. Lanjut. Telepon kelas ting-ting kan Pak. Ting itu mangkok soto dulu. Kemudian qolal akhar, yang kedua berkata atau berdoa, Allahumma innahu kanat liya ibnatu ammin. Ya Allah, aku mempunyai sepupu. Ibnatu anak perempuan, ya, anak perempuannya paman. Berarti sepupu. Iya, Pak? Nah, sepupu itu boleh menikah enggak, Bu? Sepupu itu garis dalam keluarga yang paling dekat, yang boleh menikah. Itu sepupu, anaknya Pak D sama Pak Le. Nah, itu kan kakak adik tapi kakak adiknya kakak adik sepupu. Boleh menikah, Pak? Boleh. Maka itu menjadi bukan mahram. Bukan mahram. Mahram itu yang diharamkan dinikahi. Itu bukan mahram. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Itu surat An-Nisa. Nanti ada wanita-wanita Pak yang tidak boleh dinikahi selamanya. Namanya mahram, Pak, bukan muhrim. Tapi bahasa kita biasanya muhrim. Nah,
Muhrim itu adalah orang yang memakai baju ihram, itu muhrim. Kalau ini mahram, yang diharamkan dinikahi. Ada yang mu'abbad selamanya tidak boleh nikah. Hurimat alaikum ummahatikum, ibu itu selamanya. Wa banatukum, anak perempuan selamanya. Tidak boleh dinikah, Pak. Ini daripada di peong yo pek diwewe, tidak boleh. Bibi, tante, bulik, bude, ya itu selamanya. Mertua selamanya. Mantu, mantu selamanya. Jadi nanti Pak, bapak-bapak sudah dapat anaknya, mertuanya kok nggak boleh. Selamanya itu Bu, walaupun nanti bisa, selamanya Pak. Ya begitu, itu selamanya. Mertua selamanya. Makanya kedudukan mertua itu sama dengan kedudukan orang tua. Kedudukan mertua itu sama dengan kedua orang tua. Masya Allah. Tapi ada orang yang kemudian karena ini mertua sama. Ada mahram yang sementara Pak. Mahram sementara. Contohnya Bu, mahram sementara. Ipar adalah maut. Iya Pak. Ipar itu mahram sementara. Saya menikah dengan kakaknya. Nah adiknya ya tunggu dulu Pak. Itu walaupun ngentrek nih Pak, enten tulisannya Ayu Adine. Mbok. Gitu Pak. Ngentrek nih Pak, enten tulisannya Ayu Adine. Oh. Kalau kita sudah pisah atau istri meninggal, nah, baru menikahi. Gini yang meninggal aku diracun toh Pak. Itu. Contoh lagi yang sementara apa Bu? Istrinya teman. Iya toh? Itu kan mahram sementara. Kalau temannya sudah meninggal, PDW ya. Boleh? Tapi suaminya meninggal dulu Pak, teman itu meninggal. Maka itu ada yang menarik itu Pak. Ini ada sahabat saya itu berteman laki-laki ini, cowok-cowok ini berteman dari semenjak di pondok sampai kemudian ngajar itu. Berteman ini. Ini punya istri masing-masing. Nah, yang meninggal bersilang. Yang ini meninggal yang laki, yang sini yang meninggal perempuan. Ini akhirnya menikah. Itu boleh. Nah boleh Bu, yang sementara Pak, ini ampun banter-banter Pak. Istrinya tetangga. Istrinya tetangga itu sementara Pak. Kalau tetangga suaminya sudah meninggal boleh? Nah boleh dinikah. Kan istrinya tetangga itu. Makanya ada kemarin dulu yang saya ceritakan, mungkin masih ingat ya? Atau sudah saya ceritakan di sini itu loh. Ketika ada meninggal, tetangga meninggal, istrinya nangis-nangis terus di kuburan di makbaro Pak. Itu istrinya nangis-nangis terus di kuburan itu. Datanglah tetangganya yang cowok, terus sudahlah diikhlaskan, nyaman, tidak usah di nenek. Begitu Pak, nenek aku. Kalimatnya yang keluar, aku siap menggantikan posisi suamimu. Bu, begitu mendengar kalimat ini, ibunya diam, tidak jadi nangis, manggil tukang gali kuburnya. Pak, Mang Mriki. Buat apa? Duduk melih niki. Diduduk melih. Lah kok diduduk? Ini siap menggantikan posisi. Terus maksudnya orang ngono. Akan siap menggantikan posisi suami pun. Nggih, pun mangke dibahas mangke Bu.
Ya Allah, aku mempunyai sepupu. Kanat ahabban nasi ilayya. Sepupu ini itu banyak orang yang seneng. Banyak orang yang seneng. Ning aku sangat seneng sama dia. Ya begitu. Nggak ada keterangan ini bunga desa atau bagaimana, nggak tahu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kuntu uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Aku sangat mencintainya itu, sangat senang itu. Itu ka asyaddi ma yuhibbur rijal an-nisa. Ya, seperti halnya laki-laki kalau senang dengan perempuan kayak aku. Sangat mencintai. Fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alamat biha sanatun minas sinina faja'atni fa'apaituha 20 wa mi'ata dinarin. Kemudian aku itu sangat senang itu, pingin bersamanya, famtana'at lagi tapi tercegah. Hatta alamat biha sanatun minas sinin, sampai kemudian lama tidak ketemu beberapa tahun. Padahal itu sangat senang yang itu lama tidak ketemu Pak. Maka CLPK, cinta lama niku nek reuni. Ya, teklek kecemplung. Nah, ini ponaan ini, sepupu ini tadi, fajaatni, kemudian datang kepadaku, fa'apaituha 20. Dia ini dalam kondisi yang tidak baik-baik, fa'alamat itu. Jadi kondisinya tidak baik-baik saja, secara ekonomi kurang, maka kemudian dia datang kepadaku, Bu, gitu. Fa'apaituha, maka kemudian aku berikan kepada dia 20 wa mi'ata dinarin, 150 dinar. 150 dinar Pak, itu kalau dirupiahkan itu sekarang harga dinar, yang 2 dinar itu sudah 23 juta. Ibu-ibu yang ada yang punya dinar enggak, Bu? Ini rada geser sithik, ini mboten tawa. Daripada nyimpan emas itu, Bu, itu mending nyimpan dinar. Tanpa riba, tanpa inflasi, begitu, tapi harganya naik terus tanpa turun. Itu dinar. 2 dinar saja Pak, itu 23 juta sekarang. 2 dinar itu 23 juta. Begitu. Tahun yang lalu di bulan Oktober sama itu 2 dinar itu harganya 13 juta Pak. Setahun itu sudah hampir naik 10 juta. Ini dikasihnya 120 dinar. 120 dinar itu berapa juta Pak, Bu? Pun buatan saya dihitung, isu-isu udah tak ngitung-ngitung. Banyak. Gitu. Pokoknya ini kuatah sangat ngeten. Ya, 120 dinar. Katakanlah sak dinarnya 10 juta, katakanlah itu berapa? Ya, pun ngitung melih niku makanya. Pokoknya kuatah nih 150. Ala antu khalliya baini wa baina nafsiha fa fa'alat. Maka itu ada kesempatan itu, Bu. Bahasa kasarnya itu. Karena saya kasih dia itu dia itu sudah bahasa itu pasrah saja itu ada kesempatan. Ya, bagus sekali. Hatta idza qadartu 'alaiha. Nah, ini Pak Ibu, tuh ada kesempatan bagus. Kesempatan sudah terbuka banget itu. Ya, begitu. Wa fi riwayatin falamma qa'atu baina rijlaiha, Bu. Bapak-bapak, ini sudah terjadi hampir, mohon maaf ini Pak.
si laki dan perempuan ini tadi sudah hampir ini si wanita sudah siap menerima tamunya tadi itu, sudah siap Pak pun kantun apa? Nggih kan. Pak istilah Pak Sri Hadi ini sudah siap tuh. Tiba-tiba si wanita tadi mengatakan ittaqillaha wala tafuddul khatama illa bihaqqihi. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, wala tafuddul khatam, jangan engkau rusakkan cincin illa bihaqqihi, kecuali dengan jalan yang hak, yang dibenarkan. Cincin itu apa? Bahasa kata Bu, mohon maaf, bahasa kasar. Jangan rusak selaput darahku kecuali dengan jalan yang memang dibenarkan, dengan cara menikah. Nah, jadi jangan engkau lakukan itu, jangan ini ada jatahnya untuk yang lebih berhak. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu apa Bapak Ibu? Takwa itu ada yang mengartikan takut, ada yang mengartikan hati-hati, dari kata waqoyaki wikoyah, itu hatinya hati-hati. Ya, berhati-hatilah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ini mengingatkan si laki-laki ini tentang namanya muraqabah. Muraqabah itu artinya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, menjaga takwa itu ada 5. Menjaga ketakwaan itu ada 5 Bapak Ibu. 1 namanya 5M ya, yang biar lebih enak itu mengingatnya 5M. M pertama adalah muahadah, mengingat perjanjian. Dengan siapa Ibu? Tentu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat perjanjian. Pak, nate janji nama mboten? Bapak-bapak nate janji mboten dengan Allah Subhanahu wa taala? Ibu nate janji mboten? 1 janjinya Al-A'raf 172. Di dalam kandungan. Itu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. 172 Al-A'raf. Mengingat perjanjian. Perjanjian pertama kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-A'raf 172. Tapi Pak, begitu kita keluar lahir, maka la ta'lamuna syai'a. An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kita nggak ada itu ya, terus kemudian ingat itu nggak ada. Pak Sri Hadi barangkali masih ingat waktu itu nopo posisinya jengking nopo. Nggak ada yang tahu. Lupa udah Pak. Janji pertama, lupa, oke, lupa. Yang janji kedua, ibu dan bapak, kalau yang bapak ibu membaca kabiro, iftitah bacanya kabiro. Ada yang baca kabiro? Oh, nggak ada. Ah, itu nanti pada sampai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji Pak. Tapi ini warga yang sekarang hadir ini, jamaah yang hadir ya, menyampaikan yang pertama gimana Pak? Lali. Yang kedua aku romoco kabai kabiro. Ngelas itu Pak ya. Nah bacanya Allahumma ba'id. Yang ketiga Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu janji Pak Ibu, hanya kepadamu kami minta, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Udah mengaku muslim, sudah berjanji demikian, tapi kalau punya gawe Pak, punya hajat, mantu dan sebagainya, mintanya kepada siapa? Nah, itu janji. Bahkan sampai ada yang kemudian meyakini itu di depan itu Pak Ibu, di kori depan itu nanti ada tebu, ada pisangnya kedah rojo Bu.
Pisangnya kedah rojo. Ning misalkan pisangnya diganti itu boleh enggak? Nah, itu sampai kalau pada keyakinan yang demikian, awas. Hati-hati. Kalau enggak pakai pisang raja kenapa? Biar aman kan pisang plastik ya, Bu. Aman. Oh, kadang-kadang kita ini jagung. Betul Bapak-bapak lihat, Pak. Kalau jagung acara belum selesai, kita lewat di depan itu pun kantun bonggole kok, Pak. Pisangnya sudah tidak ada. Diambil siapa itu? Diambil tamunya ngambil tanpa izin namanya. Izin betul nih, berarti mendet tanpa izin, nyolong kan? Enter dia ini, banter banget, suaranya banter banget. Sudah disediakan, apakah disediakan untuk ibu-ibu, bapak-bapak? Bu, nanti caranya gini, Bu. Caranya gini. Pas datang kita ketemu sama yang punya hajat, nanti salaman sambil biji. Kalau pakai mendet pisang boleh ya, Bu. Nah, ya, Pak. Itu Bu nembung. Ya. Nah ini muabadah. Ya, 4. Ini waktunya kok cepet banget. Bu, Pak, non sewu. Ini hanya untuk kita saja, Pak. Jangan sampai kita melakukan kesalahan 2 kali. Tadi terlambat sudah di awalnya, Pak ya? Awalnya sudah terlambat, nanti akhirnya jangan terlambat. Nanti kalau terlambat lagi berarti kita melakukan kesalahan. Satu perjanjian tadi, Bu, rahim. Kedua, iftitah. Ketiga, al-fatihah. Yang keempat, duduk tasyahud. Iya, syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Itu syahadat. 1, meningkat ketakwaan karena ingat kepada dengan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan perjanjian. Yang kedua, muraqabah. Namanya muraqabah. Muraqabah itu senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kapanpun berada, coba dari mulai RT, RW, pengelola, pengurus negara ini kalau kemudian penuh dengan ketakwaan, luar biasa loh, Pak. Dan merasa kemudian muraqabah itu bisa jadi negara Indonesia melebihi Qatar itu, Pak. Qatar itu, Pak, tidak punya sumber air yang bersih, tidak ada punya sumber air. Mereka dari mana, Pak? Air minum dari air ini dari mana? Dari air laut, disuling, dibagikan kepada masyarakat bangsa. Ya itu, ini malah ada gangguan teh manis ini. Ya begitu. Nah jadi seperti itu, Pak. Surat Al-A'raf ayat 96. Jarang Allah itu berandai, tapi Allah berandai, Pak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa. Coba, Pak, itu takwa itu. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu. Tapi rupa-rupanya mereka itu banyak yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Takwanya diabaikan. Pun 4, muraqabah tadi. Yang ketiga, muhasabah. Muhasabah itu menghitung, bermuhasabah. Jadi, introspeksi, mawas diri, muhasabah. Yang ke selanjutnya namanya mu'aqobah. Mu'aqobah itu artinya apa? Menghukum diri sendiri. Pak, bapak-bapak sudah punya azam, tekad, kalau hadir Ahad pagi tak nyemplungi kotak 5.000. Punya azam, tekad.
Hari ini mestinya nyemplungi 5.000, lupa ndak bawa duit. Maka ahad depan ibu dan bapak mu'aqobah, tikel ke. Mestinya 5.000, nah, mau 50.000, ini nggak ampun 7.000. Kasih 50.000. Nah, itu sebagai mu'aqobah. Ini 4 itu Pak, 5 ya, muahadah, muraqabah, muhasabah, muaqabah, terakhir mujahadah, bersungguh-sungguh. Ibu bersungguh-sungguh, termasuk hadir. Nah ini, hadir majelis taklim ini bersungguh-sungguh. Memang niatnya untuk ngaji, memang ngaji, cari ilmu, tambah wawasan, tambah pengetahuan tentang agama. Walaupun memang ya godaannya banyak ya Bu, ngaji kan godaannya banyak. Ini alhamdulillah kita duduknya di kursi Pak. Nah, kalau sudah duduk di kursi senden ngaten niku pripun? Tapi begitu menjelang jam 7 ngantuknya hilang. Nah, ibu-ibu, kita lanjutkan dikit sampai akhirnya ini. Jadi si bapaknya ini tadi itu sudah punya kesempatan, bahasa kasarnya, sudah punya kesempatan, zinanya sudah di depan mata itu. Mau kalau ibaratkan penalti itu, bal-balan penalti itu, mau kantun nendang, buat nenten kiper. Penalti nendang kok buat nenten kiper. Pun itu udah siap ditendang saja. Tapi kemudian ittaqillah, takutlah kepada Allah. Kemudian fansaraftu anha itu tadi Pak, boten sido, ndak jadi. Wahya ahabun nasi ilayya wa taraktu zahaba allazi a'taituha. Padahal aku tuh sangat suka, sangat cinta sama dia. Terus kemudian yang 120 dinar itu diikhlaskan. Ya Allah, Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi. Fanfarajatis sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha. Ya Allah, jika in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika, jika aku melakukan itu karena mengharap ridhomu ya Allah, maka geserkanlah, bukalah apa yang ada menghadap kepada kami ini, batu tadi betul-betul. Maka fanfajaratis sakhratu, maka kemudian batunya tergeser, ghairu annahum, hanya saja la yastati'unal khuruja minha. Hanya saja walaupun batunya bergeser, mereka belum bisa keluar. Ini tampaknya memang sudah diakhiri nih Pak ya. Ada yang bertanya Pak? Tidak ada, cukup nih saya kira itu. Budi, Pak Harto Budi. Ah Pak Harto, ngangge mic mboten? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, pertemuan saya bertanya, mungkin teman lain batin atau bukan berat, bukan takon rabakan. Nggih, mboten, malah niki wau pun panitia pendidikan Pak Harto wajib tanya. Di depan diceritakan seorang anak tidak akan makan atau minum sebelum orang tuanya itu makan atau minum. Ini yang terjadi di lapangan, di masyarakat, lapangan itu luas. Ada orang tua yang sudah pikun, ini sudah banyak lupa. Berdiladeni kondorong diladeni. Berdahar, ngendiko kalau belum dahar. Ini bagaimana kita menyikapi, karena apa, orang tua itu selalu menyalahkan anaknya. Yang kedua, yang hubungannya dengan nikah.
sepupu. Apakah boleh anak saudara laki-lakinya, ini saudara kandung laki-laki, ini dinikahkan? Ini boleh atau tidak? Sebab di lapangan atau di masyarakat ini sudah terjadi misinformasi. Nah, anak sedulur orang rakeno di nikah. Tapi nek sedulur wadon boleh. Kemudian kami lanjutkan, walaupun itu sepupu boleh dinikahkan, kalau sepupu itu pernah disusui oleh ibunya yang akan dinikahkan, itu apakah boleh dinikahkan? Jadi kadang-kadang, misalnya saya punya anak perempuan, saudara saya laki-laki punya anak juga laki-laki, dan pada suatu saat istri saya berhalangan karena nangis terus, ditetei, disusui. Dan ini apakah boleh dinikahkan? Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pertanyaannya ngeten Pak Harto, niku diteteki niku medal napa mboten? Nanti waret kan. Ngertos? Masalah gak enten sing diteteki ini mboten medal kan enten kan. Niku karena pun expired itu. Ngantos wareg ya. Nggih, Bu, sambil didahar nggih, Bu. Jadi yang terakhir dulu, Pak. Saudara sepersusuan atau sepersusuan. Sepersusuan itu menjadi mu'abbad. Mu'abbad itu selamanya tidak boleh dinikah. Tidak boleh dinikah. Bahkan kalau kemudian lama tidak ketemu, terus kemudian qadarullah ini tidak tahu kalau ini adalah saudara sepersusuan. Terus menikah, habis menikah baru ketahuan kalau si anak ini dulu nah itu perkawinannya, pernikahannya harus difasakh namanya, harus dibatalkan, pernikahannya harus dibatalkan. Pun caranya pripun, kok dibatalkan nonton Pak Arto? Ya, itu dibatalkan itu oleh pengadilan, akan dibatalkan. Ya. Kalau Ada? sudah terlanjur punya anak gimana? Sami mawon itu tetap dibatalkan Pak. Itu nanti Pak pengadilan akan memutuskan pembatalan pernikahan. Nah tetap nekat. Wah, tetap nekat berarti dia punya prinsip nekat adalah gaya hidup. Itu resiko ditanggung Pak Harto. Nah, ngaten. Anak saudara laki-laki, anak saudara perempuan, ini para ulama sama saja nanti. Boleh-boleh saja Pak. Sami Pak Ibu. Tidak ada pembatasan-pembatasan, hanya sebagian ulama yang kemudian membatasi. Tadi ini anaknya laki-laki, ini anaknya perempuan begitu. Nah, sami mawon Pak Harto. Gitu. Orang tua yang pun lalen, nggih ngaten niku memang. Inilah hebatnya orang tua kita, ibu-ibu dan bapak. Orang tua kita ini kalau ngopeni kita ini luar biasa begitu. Sabarnya, ujiannya. Persoalannya kemudian ketika kita ngopeni orang tua, apakah kemudian ya seperti hal sabar dan sabarnya orang tua kita ketika ngopeni kita, ini bagian dari ujian kita Pak itu sekali. Ya, orang tua memang begitu Pak. Itu baru makan ya. Baru datang saja kemarin ya. Tadi pagi sudah ketemu. Gitu. Tuh, sudah ngobrol. Sonten pagi meleh. Itu ditanyakan, kok suwe menora rene to? Nah, padahal pagi tadi sudah gitu. Dia begitu. Dahar tadi sudah didulang dahar gitu, didulang udah dahar. Itu nembe biasa digurup ke. Aku kok ora mbok. Nah, gitu. Baru aja. Yang seperti itu. Itu dalam hal makan, minum dan sebagainya.
Sholat juga demikian Pak. Sholat kita kan walaupun nun sewu, orang tua sudah rodok lalen gitu kan, kita tetap mengingatkan orang tua. Jadi begitu. Sholat Pak, sholat. Sholat begitu, sholat Allahu Akbar dituntun. Alhamdulillahirabbil alamin itu. Tengah-tengah sholat, mbak aku jubuke minum itu. Ada yang begitu ya begitu. Nah inilah Pak Bapak Ibu sekalian, birrul walidain itu begitu. Ya, makanya birrul walidain itu tiada lain Pak Ibu sekalian, birrul walidain itu tiada lain balasannya adalah surga. Masya Allah. Nah ini tadi bentuk birrul walidain yang luar biasa ini, sampai kemudian ia menunggu orang tuanya bangun, baru tempat minumnya diberikan kepada. Masya Allah. Saya kira demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan yang kami sampaikan menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dimaafkan bila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.